Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini penting banget untuk saya sampaikan mengenai status terkini di SIG-NG ya. Berdasarkan pengecekan per tanggal 1 Februari 2026, mayoritas bantuan PKH dan PPNT sudah berstatus SPM, surat perintah membayar ya. Status SPM berarti Kementerian Sosial telah menerbitkan surat perintah bayar, namun dana belum cair ke rekening penerima karena masih menunggu status SI atau Standing Instruction ya. Jadi yang sekarang baru SPM itu tidak akan lama lagi, yang tadinya statusnya SPM itu akan berubah menjadi SI. Kalau sudah menjadi SI, ada kemungkinan bansosnya akan segera dicairkan ya. Tetapi buat yang sekarang baru SPM ya ada kemungkinan kita tunggu saja statusnya sampai berubah menjadi Standing Instruction. Terus yang kedua ini mengenai detail pencairan BPNT dan PKH. Ini juga penting untuk saya sampaikan ya. BPNT nominal bantuan yang akan diterima adalah sebesar Rp600.000 untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Terus untuk PKH-nya, nominal bantuan bervariasi tergantung komponen keluarga. Jadi setiap KPM itu berbeda-beda ya pencairannya. Dan jumlahnya sudah tertera di sistem bagi masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM. Jadi kalau untuk BPNT itu sama ya, sekitar Rp600.000. Tetapi untuk PKH itu tergantung komponen keluarganya. Terus mengenai kendala dan proses verifikasi, masih ada sebagian kecil KPM yang statusnya masih dalam proses verifikasi rekening. Jadi ini bisa dibilang ya masih dalam daftar tunggu ya. Bagi KPM yang sudah menerima kartu KKS baru di tahun 2025, namun belum cair, saat ini statusnya sedang dalam proses cek rekening untuk tahap pertama tahun 2026 ini ya. Jadi yang kemarin baru dapat kartu ya di tahun 2025, untuk sekarang ini statusnya masih proses cek rekening. Jadi harap bersabar saja ya. Semoga di tahap berikutnya ada kabar baik terkait dengan pencairannya. Terus prediksi waktu pencairan ini juga penting untuk disampaikan ya, karena banyak juga mungkin KPM di luar sana yang mencari tahu informasi resmi terkait penyalurannya ya. Bantuan kemungkinan besar akan mulai cair dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu ke depan setelah status berubah menjadi SI. Yang jadi catatan, kalau statusnya belum berubah menjadi SI, itu ada kemungkinan bansosnya masih terkendala ya. Tapi kalau sudah SI, itu ya ada kemungkinan tidak akan lama lagi bisa cair ya. Contohnya kalau mungkin ada yang baru berhasil cek rekening ya, atau gagal burekol, itu bansosnya masih terkendala. Tetapi kalau statusnya sudah SI, itu ada kemungkinan tidak akan lama lagi bansosnya bisa sesegera mungkin dicairkan. Penerima dihimbau untuk tetap sabar dan memastikan kartu KKS serta nomor PIN dalam kondisi siap digunakan. Jadi kalau ada kartu KKS yang rusak, itu ya segera mungkin lapor ya ke pendamping ya, supaya nanti disuruh diperbaiki ya, atau lapor ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan itu juga bisa ya. Dan perlu diingat buat teman-teman sekalian, ini kan sekarang masih awal-awal bulan ya, dan buat yang sekarang mau mengajukan itu juga bisa ya, karena setiap awal bulan, setiap tanggal 1 sampai 10 itu kita bisa melakukan pembaruan data ya, bisa melalui aplikasi cek bansos kayak gitu, itu juga bisa ya. Jadi silakan saja bagi teman-teman yang mungkin datanya sudah tidak aktif, data lama ya, silakan diperbarui melalui aplikasi cek bansos, itu juga mudah ya. Dan data yang digunakan harus sinkron, harus yang terbaru ya, baik KK maupun KTP. Terus dicek apakah ada kesalahan penulisan nama, tempat sama tanggal lahir. Kalau ada yang salah, itu harus cepat-cepat diperbaiki ya, atau bisa dibilang ya disinkronkan lah ya. Terus kalau ada yang pindah tempat, terus ada anggota keluarga baru ya, mungkin di keluarganya itu ada yang melahirkan ya, terus ada mungkin yang di kakaknya yang meninggal dunia, itu juga harus laporan ya. Atau ada juga mungkin yang di luar sana itu status pernikahannya berubah, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Jadi sebisa mungkin kalau ada sesuatu yang sekiranya bisa menghambat pencairan, itu ya harus lapor ke pendamping atau petugas setempat ya, supaya nanti diurusin sama petugas
Jadi kita tidak perlu melakukan apapun ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini yang pertama mengenai status terbaru di CKNG ya. Ini berdasarkan pengecekan per tanggal 1 Februari 2026 ini hasilnya sudah muncul ya. Ini statusnya SPM ya, kebanyakan ya. Terus untuk detail pencairan PKH dan PPNT juga sudah saya sampaikan. Dan masalah kendala dan proses verifikasi ini juga sudah. Terus mengenai prediksi waktu pencairan juga sudah saya sampaikan. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah dapat ya, itu harap bersyukur karena banyak banget mungkin teman-teman yang berada di desil 5 untuk sekarang ini untuk PKH-nya dan PPNT ada kemungkinan tidak akan dapat ya. Di desil 5 itu kan kalau dulu masih bisa dapat sembako, tapi kalau sekarang sudah tidak dapat lagi ya. Jadi pemerintah itu memprioritaskan untuk KPM yang berada di desil 1 sampai desil 4. Jadi yang berada di antara desil 1 sampai 4 itu ya masih aman lah. Karena pemerintah itu masih mengutamakan KPM yang berada di desil tersebut. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.